Halo semua, saya mendapatkan kiriman berita dari tv1news.com yang berjudul DPR RI desak pemerintah China hentikan penghancuran masjid, hormati kebebasan beragama. Artikel ini tayang pada hari Selasa, 6 Juni 2023. Jakarta, tv1news.com. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, mendesak pemerintah China untuk menghentikan penghancuran menara masjid di desa Najiaying, China. Menurut Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Sukamta, masjid tersebut adalah simbol penting bagi masyarakat setempat. Selain itu juga, masjid menjadi bagian dari ikon wilayah tersebut. Oleh karena itu, Sukamta meminta pemerintah China untuk segera menghentikan tindakan penghancuran yang dilakukan terhadap menara masjid tersebut. Kepercayaan yang telah diraih oleh pemerintah China jangan sampai tercederai oleh langkah-langkah yang merusak kepercayaan dunia Islam. Masjid di daerah Najiaying merupakan warisan budaya dan keagamaan yang harus dihormati, kata Sukamta Selasa. Sukamta meminta pemerintah China segera memberikan penjelasan dan penegasan komitmen untuk menghadirkan kebebasan beragama. Kami meminta pemerintah China untuk memberikan keyakinan kepada dunia bahwa mereka akan serius dalam menjunjung tinggi kebebasan beragama dan menghormati tempat ibadah umat Islam, ucap dia. Sejauh ini, Sukamta menjelaskan, China telah memperoleh kepercayaan dari dua negara berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Arab, antara Arab Saudi dan Iran, melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh negara tersebut. Pembukaan kedutaan ini merupakan langkah positif dalam memulihkan hubungan antar negara, ujarnya. Dia menegaskan, kebebasan beragama adalah hak asasi yang harus dihormati oleh semua negara. Penghancuran menara masjid di desa Najiaying yang dilakukan oleh pemerintah China mengundang keprihatinan dan menimbulkan keraguan terhadap komitmen mereka dalam menghormati kebebasan beragama, tegasnya. DPR RI berharap bahwa pemerintah China akan segera mengambil tindakan yang tepat untuk menghentikan usaha penghancuran menara masjid di desa Najiaying, serta menghormati hak asasi manusia serta kebebasan beragama, pungkasnya. Berita ini juga muncul di situs dpr.go.id dengan judul BKSAP himbau pemerintah China hentikan penghancuran menara masjid di desa Najiaying. Jadi, berita yang ditayangkan oleh TV One News ini dikonfirmasi oleh situs DPR. Nah, pertanyaan pertama yang timbul di benak saya adalah, siapakah Bapak Sukamta ini? Ternyata, Bapak Sukamta ini adalah Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dari fraksi PKS. Terus terang, berita ini membuat saya terkejut, karena ternyata anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita dari fraksi PKS ini sangat menghormati hak asasi manusia, terutama dalam hal kebebasan beragama. Beliau bahkan begitu prihatinnya sampai buka suara hanya demi membela sebuah menara di tempat yang jauh di China sana. Sehingga seolah-olah beliau adalah seorang anggota dewan yang mewakili rakyat China setempat. Empati Pak Sukamta ini tentunya adalah suatu tindakan yang patut dihormati dan diapresiasi. Jarang sekali saya melihat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dari fraksi PKS yang buka suara tentang kebebasan beragama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin memberikan apresiasi sebagai rasa hormat saya atas apa yang telah dilakukan oleh Pak Sukamta. Dan saya mau mengatakan bahwa saya akan lebih menghormati Bapak lagi jika Bapak mau buka suara tentang kebebasan beragama di Indonesia.
Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, tentunya Bapak tahu bahwa ada banyak pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam hal kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia. Banyak umat Kristen di Indonesia yang dipersulit oleh pemerintah Indonesia ketika hendak membangun tempat ibadah di Indonesia. Bahkan, sering terjadi persekusi dan pelarangan ibadah terhadap umat Kristen di Indonesia. Contohnya peristiwa pelarangan ibadah umat Kristen oleh seorang ketua RP di Lampung, Indonesia. Bapak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang terhormat di Indonesia, tentunya lebih punya suara untuk mendesak seorang ketua RP di Lampung, Indonesia, daripada mendesak pemerintah China yang belum jauh di sana. Kalau Bapak bisa buka suara untuk mendesak pemerintah China menghargai kebebasan beragama, tentunya Bapak lebih bisa lagi buka suara untuk mendesak seorang ketua RP di Indonesia, kan? Kalau Bapak berjuang membela hak asasi rakyat Indonesia di Indonesia, khususnya kebebasan beragama, tentunya Bapak akan lebih dihormati lagi oleh rakyat Indonesia dan rakyat dunia daripada Bapak mengurusi sebuah menara di negara lain. Bahkan, rakyat China pun belum tentu menghargai perjuangan membela sebuah menara yang Bapak lakukan. Mungkin mayoritas rakyat China akan berkata kepada Bapak, tidak usah ikut campur urusan negara kami. Ini cuma sebuah menara. Urus aja negaramu sendiri. Rakyat di negaramu sendiri tidak menikmati kebebasan beragama. Jadi, supaya Bapak dan negara kita tidak terlihat munafik dan ditertawakan oleh seluruh dunia, pada kesempatan ini, saya mau memberikan semangat kepada Bapak Sukamta dan fraksi PKS untuk terus memperjuangkan kebebasan beragama di Indonesia. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus, penguasa saya, memberkati kita semua. Tuhan yang kuasa, tiada yang seperti Engkau. Ku berlutut di hadapan-Mu, selalu hanya dekat Kau Tuhan. Ya Tuhan yang kuasa, tiada yang seperti Engkau. Ku berlutut di hadapan-Mu, selalu hanya dekat Kau Tuhan. Ku bersyukur di sepanjang hidupku, tiada Tuhan selain diri-Mu. Ku bersyukur di segenap hidupku, Kau Tuhanku, Maha mulia, Maha kuasa. Ya Tuhan yang kuasa, tiada yang seperti Engkau. Ku berlutut